Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, pada tanggal 1 Oktober 2024, 580 anggota DPR RI dilantik. Dan pemirsa, seperti yang diketahui bahwa kali ini tidak hanya anggota yang dilantik pada periode lalu kemudian dilantik kembali pada periode ini, juga ada wajah-wajah baru. Namun kali ini pemirsa telah hadir bersama saya salah satu anggota yang juga dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024, yakni Ibu Anggia R. Marini dari fraksi PKB ya Bu. Nah, wajah lama, betul. Ini kan Ibu kan sebelumnya kan menjabat di periode 2019-2024 sebagai Wakil Ketua di Komisi 4 DPR RI. Nah, kami ingin tahu nih, di periode yang sekarang ini isu apa atau visi misi seperti apa yang Ibu bawa untuk 5 tahun ke depan? Tentu tidak jauh berbeda gitu ya, tentang penempatan, tentang nanti di komisi mana dengan isu yang seperti apa, itu sesuai dengan penempatan. Tetapi dimanapun ditempatkan oleh fraksi, kami, saya terutama tentu siap dengan segala isunya, dengan segala kewajibannya. Dan saya yakin nanti fraksi juga akan menempatkan para anggotanya itu sesuai dengan kompetensinya masing-masing juga begitu. Lalu nih Bu, fokus apa nih Bu, atau terobosan baru apa yang ingin Ibu Anggia ciptakan untuk terkait dengan isu petani dan juga nelayan yang tadi Ibu sampaikan? Jadi harus meneruskan ya yang lama gitu. Harus ada mekanisme tata kelola yang lebih tepat lagi, terutama untuk petani dalam mengakses pupuk. Lalu kemudian harus ada pemerintah dalam hal ini harus memanfaatkan teknologi untuk bisa memanfaatkan apa yang ada. Contoh misalnya kita punya ternak gitu ya, ternak ayam banyak. Di dapil saya terutama itu Blitar itu tempatnya ternak ayam, telur di situ. Nah, itu kan kita sering menggunakan kotoran ayam itu untuk dipakai pupuk organik. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Banyak hal dari semua yang diproduksi oleh ayam itu, yang kan kalau di sana banyak kan telur tuh. Jadi baik itu kotorannya, baik itu bulunya, baik itu semua itu bisa dimanfaatkan, dan itu harus ada teknologinya, dan negara harus bisa nyari nih teknologi. Oke, kalau misalnya nggak bisa gede, ya kecil-kecil lah, karena tersebar. Kalau kita bicara tentang ayam tuh, di Blitar ada, di Kendal ada, di Lampung ada, misalnya gitu. Nah, ini harus bisa holistik. Nah, harus ada kebijakan untuk bisa memihak kepada para peternak rakyat gitu. Itu yang menjadi cita-cita saya. Karena kenapa? Kalau di dapil saya itu, terutama kita bicara tentang dapil ya, harga jagung kadang naik, kadang tinggi banget, kadang murah. Kalau murah itu kasihan petani, kalau tinggi kasihan peternak gitu. Nah, itu fluktuasinya itu sangat tajam. Nah, ini harus dijaga dan negara harus hadir di situ. Dan ini terus gitu. Oke, sekarang sih lagi landai, alhamdulillah ya. Saya senang juga lagi landai, lagi oke gitu. Tapi nanti jangan sampai, ini harus dijaga. Jangan sampai nanti tiba-tiba mahal banget. Kalau jagung itu harganya sudah di atas 5.000, itu sudah bagi para peternak itu udah susah banget. Kalau kita lihat ya di Blitar itu sudah banyak sekali para peternak rakyat ayam itu gulung tikar. Jadi sebelumnya udah ribuan, ratusan ribu, itu tinggal berapa gitu. Jadi ini menjadi masalah pakan. Pakan ini menjadi masalah krusial. Dan negara cari dong strategi seperti apa supaya rakyat ini bisa, petani rakyat atau peternak rakyat ini bisa mengakses pakan dengan baik gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Anggia R. Marini terkait dengan fokus ataupun tujuan yang ingin Ibu capai di 5 tahun ke depan. Tadi memang disampaikan oleh Bu Anggia, karena sebelumnya Bu Anggia merupakan wakil dari Komisi 4 DPR RI yang membidangi terkait dengan pertanian, peternakan dan juga masalah nelayan. Ini beliau menyampaikan bahwa cita-cita tersebut masih ingin beliau lanjutkan di periode yang sekarang untuk lebih mensejahterakan petani, peternak dan juga nelayan Indonesia. Dan
tadi disampaikan dari Ibu juga bahwa di sini pemerintah harus hadir dan nantinya DPR akan terus berkolaborasi dan mengawasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan juga nelayan Indonesia. Dan demikian yang dapat saya sampaikan pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio.